si mantan suami, dan dia mengatakan, kamu pulang ke rumah karena selingkuhanmu menikah dan kamu sedih. Emang kamu kira aku nggak tahu kalau kamu selingkuh? Kamu mata-matain saya, kamu ngikutin saya. Terus si mantan suami, video rekaman CCTV pertengkaran rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini kian memperjelas dinamika pahit di antara keduanya. Seorang pendukung Sarwenda dengan akun @nadeka_kroma secara terbuka membongkar kelakuan Ruben yang dinilai selalu bertindak sewenang-wenang tanpa pernah melibatkan istri dalam pengambilan keputusan domestik. Perselisihan lokasi tempat tinggal menjadi pemicu awal, di mana Ruben menentukan pemesanan akomodasi secara sepihak dan menolak komunikasi terbuka saat Sarwenda berusaha mencari kesepakatan terbaik demi efisiensi keuangan keluarga. Kemarahan Sarwenda yang akhirnya meledak dalam rekaman tersebut turut mengungkap dugaan perselingkuhan serta tindak pengawasan sepihak dari Ruben. Ruben diduga sengaja memata-matai pergerakan Sarwenda menggunakan orang suruhan untuk memantau keberadaannya, agar ia dapat menghindari pertemuan tidak sengaja saat sedang bersama selingkuhnya. Pembongkaran fakta ini kian meruntuhkan citra publik Ruben sebagai sosok suami idaman, sekaligus memperlihatkan beratnya beban emosional yang selama ini harus dipendam sendirian oleh Sarwenda. setelah video CCTV pertengkaran si Sarwenda ini dengan mantan suaminya saat mereka berumah tangga beredar, ternyata guys, di dalam rumah tangga mereka, setiap mengambil keputusan, si Sarwenda ini tidak pernah dilibatkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena awal pertengkaran mereka ini, mereka masih berdiskusi mengenai tempat tinggal mereka, di mana rumah yang mereka tempatin itu masih sewa, jadi sudah habis masa sewanya. Jadi maksudnya si Sarwenda ini, karena mereka punya apartemen yang free, yang tidak ditempati, maksudnya dia untuk menghemat uang, mereka maunya pindah ke sono gitu. Ternyata diam-diam si suami sudah membooking hotel dan sudah menentukan kapan masuknya dan kapan keluarnya dari hotel tersebut, tanpa melibatkan si Sarwenda, tanpa bertanya kapan ya cocoknya kita mulai pindah ke hotel ini gitu. Tidak dilibatkan. Dia hanya dikasih tahu dalam chat kalau dia sudah bookingkan hotel dan masuknya tanggal sekian dan keluarnya tanggal sekian dan berapa lama sudah ditentukan. Jadi saat si mantan suami ini pulang ke rumah, si Sarwenda ini diskusi lagi mengenai tanggal masuknya ke hotel tersebut, karena dia ingin menyesuaikan dengan jadwal atau situasi yang saat itu cocoknya tanggal berapa masuknya gitu. Jadi dia mau diskusi dengan marketing hotel tersebut. Makanya dia meminta nomor handphone marketing hotel tersebut ke mantan suaminya ini. Tetapi guys, mantan suaminya ini tidak kasih tuh nomor. Akhirnya mereka berantem dan meledaklah. Di dalam meledaknya si Sarwenda ini, dia ngomong, aku mau ngomong dengerin dulu. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena mungkin si suami ini mau pergi, si mantan suami ini mau langsung pergi. Jadi makanya dia bilang, dengerin dulu, aku mau ngomong gitu. Jadi makanya dia sampai dorong suaminya ini, si mantan suaminya ini untuk supaya suami ini nggak pergi dulu gitu. Sampai si suami ini keluar kata-kata, jangan main fisik. Akhirnya meledaklah itu si Sarwenda. Dan dia mengatakan, dan dia membongkar perselingkuhan si mantan suami. Dan dia mengatakan, kamu pulang ke rumah karena selingkuhanmu menikah dan kamu sedih. Emang kamu kira aku nggak tahu kalau kamu selingkuh? Kamu mata-matain saya, kamu ngikutin saya. Terus si mantan suami kan ngomong, ngapain saya ikutin kamu? Dan di sini guys, dengan kalimat ini banyak sekali orang salah mengartikan. Mereka mengatakan, kalau si mantan suami yang selingkuh, kenapa si Sarwenda yang diikutin, yang dimata-matain, contohnya seperti itu? Ya jelas dong, berarti selingkuhannya itu berada di kota yang sama. Makanya si Sarwenda ini harus diikutin kemana dia pergi, supaya mereka tidak ketemu di jalan guys. Contohnya nih, yang ngikutin si Sarwenda ini, yang mata-mata itu akan memberikan informasi, laporan ke si mantan suami. Contohnya si Sarwenda pergi ke mall, dia akan ngomong, oh si nyonya lagi pergi ke mall gak bos,
si nyonya pergi ke mall yang namanya ini. Jadi si mantan suami akan menghindari pergi ke mall tersebut supaya nggak ketemu. Itu maksudnya, makanya si Sarwenda ini ngomong kau ngikutin saya, kamu ngikutin saya atau kau mata-matain saya. Makanya keluar kalimat tersebut. Dan di akhir video si Sarwenda ini ngomong, kalian tahu nggak aku pingin ngomong apa? Selama ini aku pendam, aku hanya pingin ngomong. Dia seperti ingin meluapkan apa yang menjadi beban dia selama ini. Jadi guys, kebayang nggak sakitnya jadi Sarwenda? Tapi guys, ini kabar baik untuk ibu-ibu yang ada di luar sana yang mengatakan bahwa mantan suami Sarwenda adalah suami idaman. Jadi ini kesempatan bagi kalian untuk menikahi mantan suaminya, si Sarwenda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Harusnya kalau mau klarifikasi itu gampang banget ya. Nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu kasih tunjuk surat-surat dari Prodia dari mana lah, nggak usah. Cukup kasih tunjuk aja itu yang kemarin yang kita screenshot itu, yang kita lihat yang secara nggak sengaja itu ya. Bang Milola, tunjukin lagi, susahnya apa sih? Nggak perlulah drama-drama yang lain-lain lah ya. Terus ya, kan yang Milola sendiri lah yang nunjukin ke kita kok. Bang Lilo yang ngoceh-ngoceh, yang marah-marah, yang nuduh-nuduh kita yang salah, nuduh-nuduh siapapun itu yang salah. Gimana sih, emang lucu kamu Milola? Setelah viral ya terkait penyakit 3 huruf, langsung dia respon lagi, mencari validasi, menunjukkan bukti, membuat narasi, memutar-mutar balikan situasi, ya gak? Nah, setelah itu dianggap kurang berhasil, sekarang preskon lagi. Dia salahkan tuh penonton, dia salahkan tuh netizen, dia salahkan pihak-pihak tertentu yang katanya sengaja ingin memojokkan Ruben. Kan kocak yang kayak begini, ya enggak? Udah jelas itu sebuah kelalaian, ya enggak, yang dia lakukan. Makanya jangan keseringan nunjuk-nunjukin chat, ya enggak? Itu akibat kelalaian, itu kesalahan yang fatal karena menyangkut privacy dan kerahasiaan klien. Wah, kacau. Kan udah gue bilang, Ciwenda gak usah klarifikasi. Karena kalau dia klarifikasi, semua unek-unek yang lama dia simpan akan terbongkar semua. Orang diem bukan berarti takut, tapi dia lagi pasang strategi. Tanya nggak jawab bukan berarti dia ngango-ngango, tapi dia lagi berusaha untuk menutupi. Terkadang yang bikin kompor itu adalah netizen si para pembenci, suka mancing-mancing. Buktinya lagi di podcastnya Bang Densu, ya kan? Omongan netizen juga ya yang bikin pecah perkara 200 juta lah. Jadinya kan Ciwenda ngomongnya, gue gak butuh duit 200 juta itu kata netizen yang manas-manasin. Orang sabar juga ada batasnya. Meskipun dia seorang public figure, tapi dia juga punya hati dan perasaan. Nih buat lu yang suka pada jadi kompor bleduk, tobat. Lu gak ngurusin mereka aja dosa lu udah banyak. Ntar gue komen gini ada yang ngomong nih, lu juga ngapain ikut-ikut? Lu juga ngapain pusingin urusan orang? Gue ngingetin lu, ngingetin lu yang dongo-dongo, yang suka pada jadi kompor beleduk, asal bacot, asal cuap, asal nuduh, panas-panas kubu yang satu dan kubu yang satu. Ini lu orang tuh. Makanya nih masalah gak kelar-kelar gara-gara mulut lu orang. Beleduk sih ya. Banyak yang saya dengar dari para pendeta atau ulama yang menggunakan kata-kata ini ketika mereka membuat
kajian atau khotbah untuk menasehati atau memberi pesan-pesan kepada orang yang berumah tangga. Kata-katanya demikian, muliakanlah istrimu, maka pintu-pintu berkat, pintu rezeki akan dibukakan dari penjuru manapun, karena rezekimu adalah rezeki anak dan istrimu. Menurut saya, kenapa kalimat itu dipakai sebagai nasihat dalam satu pernikahan? Karena doa-doa dari istri inilah yang katanya bisa menembus langit ketujuh. Jadi istilahnya setiap hari istri yang meminta berkat rezeki melalui doa, dan itulah yang diberikan melalui suami, agar supaya kehidupan istri dan anak-anaknya itu bisa terjamin. Dan pada kenyataannya memang banyak yang terjadi di kehidupan kita. Ketika sang suami ini meratukan istrinya, istilahnya memberikan apa yang selalu dibutuhkan oleh istrinya, mencukupi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya, ada aja berkat yang akan selalu datang yang tanpa diduga-duga. Tetapi ketika suaminya mulai mengabaikan istrinya, tiba-tiba pintu-pintu rezeki mulai tertutup satu-satu, bahkan apa yang sudah dihasilkan diambil melalui tangan orang lain. Jadi guys, untuk para suami-suami, ada baiknya janganlah merasa hebat ketika dalam masa pernikahan suami yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk istrinya dan anak-anaknya, karena dia merasa kalau yang mencari nafkah atau yang memenuhi kebutuhan selama menikah itu adalah suami. Padahal itu adalah tanggung jawab dari suami itu sendiri, karena dia sudah bersedia mengambil anak orang lain untuk dijadikan istrinya, sementara anak orang lain ini selama sebelum menikah selalu diperhatukan oleh orang tuanya. Jadi setelah menikah dengan laki-laki yang mengambil perempuan ini sebagai istri, tentunya ia harus bertanggung jawab untuk kehidupannya selama menikah. Apalagi yang paling fatalnya adalah ketika sudah mulai hitung-hitungan dengan apa yang sudah diberikan kepada istri dan anak-anak, apa yang sudah dilakukan untuk istri dan anak-anak. Jangan ya, karena dalam sekejap sang pemberi rezeki bisa mengambil apa yang sudah kamu dapatkan. Ya, dan hasilnya pada akhirnya yang tertinggal hanyalah